tanggal 17 Desember 2023 kita mau terbang lagi ya. Bukan terbang lagi, ini sambil terbang juga. Kita mau lihat progres pembangunan dari stasiun Gado Bangkong ya. Nah, kalau kemarin itu tuh udah tanggal 9 Desember tuh udah lihat ya. Progresnya ya baru masang si Skybridge-nya. Kalau sekarang tuh udah mulai dibangun tuh udah masang dinding, sekarang udah pakai bata ringan teman-teman. Jadi udah mulai dibangun tuh si dinding-dindingnya. Kemarin juga waktu saya naik kereta hari Kamis itu pegawai-pegawainya yang ngerjain proyek stasiun itu sampai malam. Jadi kayaknya sih udah mulai dikebut ini untuk mengakomodir gitu penumpang-penumpang kereta api yang dari stasiun Gado Bangkong. Nah, ini kita udah mulai di area tanahnya ya. Kita dari bawah dulu, kita nanti kombinasi ada dari tanah sama dari bawah. Nah, ini penampakannya dari sisi sebelah barat teman-teman. Ini udah mulai dibangun ya si ininya, Skybridge atasnya. Mudah-mudahan sih cepat ya, nggak molor lagi. Ini tuh bagian peron deh, ini peron yang menuju ke arah barat. Ini kena keberangkatan penumpang dari stasiun Gado Bangkong menuju ke arah timur. Ini masih digali ya teman-teman ya. Tapi juga nggak tahu di belakangnya kayaknya buat parkir mobil atau motor ya, kita nggak tahu. Nah, lalu ini kita mulai dari atas lagi teman-teman. Ini dari sisi sebelah barat masih. Ini kita bisa lihat ya di Skybridge-nya itu udah mulai dibangun ruangan-ruangan sih kalau kita lihat dari sini. Terus juga rangka-rangka atapnya itu udah mulai dibangun. Mudah-mudahan kalau udah kayak gini cepat sih, nggak akan lama teman-teman ya. Kita berharap stasiun Gado Bangkong tuh jadi stasiun yang layak lah untuk naik turun penumpang ya, nggak kayak dulu gitu kan, kecil, nggak ada peron, nggak ada kanopinya gitu ya. Sekarang udah mulai enak nih, udah mulai memanusiakan, udah mulai memodernisasi stasiunnya yang kecil. Nah, ini dari sisi, nah ini penumpangnya itu teman-teman masih muter teman-teman. Kalau misalnya kita naik dari sisi sebelah utara ya, dia harus muter dulu gitu kan, turun ke rel. Sebenarnya agak riskan juga sih kalau misalnya sampai turun ke rel gitu, karena kan ini feeder tuh trafiknya tinggi gitu ya, sekarang udah mulai tinggi. Jadi ya harus disesuaikan. Nanti mudah-mudahan Skybridge-nya cepat dipasang tangga, mulai bisa digunakan sama penumpang gitu. Nah, ini kita naik lagi nih, kita tinggiin lagi karena interferensi signalnya tinggi banget kalau misalnya kita di ketinggian cuma 30 meter kayak tadi. Ini kita naik di 55 meter teman-teman. Nah, ini lihat nih, kita udah bisa lihat ya udah mulai dibagi-bagi ruang-ruangnya itu. Nah, ini sisi sebelah baratnya teman-teman. Nah, ini ruangan-ruangannya sudah mulai jadi. Tapi kok banyak ruangan-ruangan gitu ya? Apakah penggunaannya untuk kantor atau untuk nyebrang penumpang? Nah, kita belum tahu, ini banyak ruangan ini. Nah, ini kayak ruangan-ruangan kantor teman-teman ya. Jadi jadi pusat pengendali sinyal di sini juga nggak tahu saya. Selain di Cimahi sama di Padalarang juga kan ada pengendali sinyal. Dan di sini juga kan nggak tahu tuh, karena di sana juga tuh di sisi sebelah kanan tuh udah dibangun rumah sinyal sih. Nah, ini penampakannya teman-teman ya dari sisi sebelah utara. Sisi sebelah utara di arah barat. Nah, ini bagian baratnya nih udah mulai dibangun teman-teman. Udah mulai merata ya.
Jadi pekerjaan tuh mulai dikebut nih sekarang. Kayak lo udah mulai fokus di sini setelah beres di Padalarang, fokusnya di Gado Bangkong sekarang. Cuma ini di peron barat ini masih belum dipasang kanopi semuanya. Jadi kalau hujan, nah ini nih lihat. Kalau hujan agak-agak ribet juga ya, agak-agak gimana ya nanti kalau misalnya hujan gede gitu kan, penumpang ada yang turun di situ gitu kan. Jadi tinggal di sini aja nih, sisi sebelah barat aja. Belum dipasang kanopinya. Mudah-mudahan sih cepat ya ke depannya gitu ya. Pemasangan kanopi sama pagar. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman ya. Dari sisi sebelah barat stasiun Gado Bangkong, dari atas juga. Dari atas sisi sebelah barat, nah, tepatnya begitu gitu. Nah, ini kita nggak ke sana ya teman-teman, nggak ke arah timur karena kan tadi di timur juga udah ada ya, udah ada drone juga, udah ada previewnya. Jadi Gado Bangkong tuh nanti ke depannya kalau menurut saya sih enak ya kayaknya sih. Tapi PR-nya itu adalah tempat parkir dan akses jalan ini. Karena akses jalannya itu ya agak-agak nggak enak juga sih teman-teman ya. Nah ini teman-teman kita bisa lihat nih si peron yang belum dipasang kanopinya tuh masih panjang ya. Ini kayaknya pemasangannya tuh bareng sama pemasangan pagar sisi sebelah utaranya gitu teman-teman. Jadi supaya sekalian beres gitu ya. Nah kita bisa lihat teman-teman ya, ini stasiun Gado Bangkong tuh padat penduduk di sisi sebelah selatannya ini. Kalau kita lihat ya, kalau dari perspektif drone tuh sebelah kanan, tapi kalau dari arah kompas atau maps itu di sisi sebelah selatan nih. Oke teman-teman, balik lagi ini ke sisi sebelah timur nih. Nah teman-teman lihat itu ada mobil. Stasiun Gado Bangkong tuh aksesnya cuma segitu tuh, lihat sempit gitu. Jadi kalau lebih baik tuh, alangkah lebih baiknya tuh itu kan di sisi sebelah kiri dari pandangan drone itu kan cukup untuk 1,5 mobil atau 2 mobil ya, pas-pasan banget. Alangkah lebih baik tuh sebenarnya kalau untuk aksesnya, akses stasiun tuh rumah yang di sisi sebelah kiri dari perspektif drone ini dibabat abis juga, karena kan itu kalau nggak salah tuh masih tanahnya KAI ya. Ya mau nggak mau gitu. Nah lihat nih aksesnya tuh sempit, jalannya rusak gitu di sini tuh. Jadi kalau misalnya ini rumah-rumah ini udah bisa dibabat abis, itu tuh bisa lebih enak teman-teman masuknya tuh bisa lurus jalannya, nggak belok kayak gini gitu ya. Jadi kayak sedikit memutar gitu kan di sini. Nah ini tuh tepat berada di depan gerbangnya Ultra ini, pintu masuk stasiun Gado Bangkong. Nah teman-teman, ini kita udah selesai untuk melihat progres dari stasiun Gado Bangkongnya. Kita mau landing nih. Mudah-mudahan progres cepat ya teman-teman ya, jadi nggak terlalu banyak drama gitu ya, nggak gimana ya, cepet lah dilancarkan gitu. Jadi supaya enak kita naik kereta dari stasiun Gado Bangkong lebih aman juga, lebih nyaman, lebih efektif juga ya dari segi segalanya gitu kan. Kita bisa parkirnya juga nyaman gitu kan, mobil bawa motor pun bisa parkir tuh. Cuman ya mohon ditindak untuk PT KAI itu parkir liarnya aja sih. Kalau bisa nanti dibikin parkir yang resmi ya, kayak stasiun Cimahi, Padalarang gitu ya, enak gitu, udah ada portalnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di update pembangunan stasiun Gado Bangkong selanjutnya.